Bukankah kakek tidak bersedia membiarkanku muncul? Darlin gemetar. Dia juga mengerti maksud kakek Yos. Ingin anak tapi tidak bermaksud mengakui ibu Derik. Atau mungkin dia tidak menginginkannya menjadi menantu keluarganya. Yos tertawa. Jadi kamu sudah menyerah. Kamu memutuskan untuk melihat aku menikah dengan wanita yang sudah dia atur. Membiarkan Derik memanggil orang lain itu ibu. Lalu setelah itu kamu tidak akan memperdulikan kehidupan Derik lagi. Begitu? Darlin menunduk, menerima baju yang diberikan Yos. Dia akan pergi. Dia tidak hanya akan pergi, juga akan menjadi orang yang paling menarik perhatian orang-orang nanti. Orang yang memiliki pemikiran seperti itu bukan hanya dia. Di sebuah hotel, wanita yang seluruh tubuhnya dibungkus dengan gaun merah, bentuk tubuhnya terlihat begitu jelas. Memakai make up yang tebal, sangat menggoda orang. Bagaikan sekuntum bunga mawar merah, membuat orang tidak bisa menahan untuk tunduk padanya. Apakah sudah siap? Wajah pria itu terlihat senyuman mengerikan. Jane mengangkat dagu, jari yang penuh dengan kutek merah, dan mengangkat dagu pria berkata, "Menurutmu?" Lucky tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, "Benar begitu. Gunakan kecantikanmu untuk mendapatkan Yos. Semoga kamu memiliki malam yang menyenangkan." Jane tersenyum. Dengan ekspresi angkuh, dengan elegan berjalan keluar. Menutup pintu, Lucky pun tertawa. Ponselnya berdering. Dia melihat gambar di atas. Wanita memakai gaun panjang berwarna putih, rambutnya ditaruh di belakang telinga, memakai make up yang indah. Terlihat seperti Dewi, bagaikan adalah istri orang kaya yang begitu elegan dan menawan. Mawar merah, mawar putih, cinta lama, cinta baru. Yos, bagaimana kamu akan memilihnya? Dia sudah sangat tidak sabar. Posisi keluarga Yos tentu tidak perlu diragukan lagi. Demi menunjukkan betapa pentingnya Derik, tempat yang dipilih adalah hotel yang mewah dan hanya diketahui oleh orang yang berasal dari kota Beijing. Sebagai acara jamuan untuk orang kaya. Tempatnya tidak besar, orang yang datang tidak banyak. Semuanya adalah pria atau wanita yang terlihat elegan. Tubuh mereka dipenuhi dengan jabatan yang tinggi, cantik dan menawan. Darlin sedikit tegang. Tapi memikirkan Derik dan Yos, akhirnya dia pun menahan dan berusaha agar tidak menunjukkan ekspresi yang salah. Dia sudah meninggalkan kesan buruk pada kakek. Kali ini tidak boleh ada kesalahan lagi. Untungnya Yos sangat perhatian padanya, terus berada di sisinya. "Selamat datang." Yos dan orang yang datang mengetos, saling menatap dan tersenyum. Darlin menatapnya. Walaupun Yos mengatakan sudah lama tidak kembali ke kota Beijing, tapi terlihat jelas dia masih memiliki status yang tinggi. Paling tidak sepanjang perjalanan ada banyak orang yang datang menyapanya. Mungkin ini adalah status dari cucu tertua kakek. Kakak ipar. Seorang pria dengan pakaian militer berjalan menghampiri mereka. Dandanan ini terlihat aneh. Namun orang di sekitar malah merasa sangat biasa. Yos mengangkat kepala dan tatapannya terlihat sedikit terkejut. Setelah menghampiri dan memeluknya, dia menjelaskan pada Darlin yang juga merasa heran, lalu berkata, "Ini adalah adik keduaku, Robert," ucap Yos. "Halo." Darlin tersenyum dan menganggukkan kepalanya.
Keluarga Yos sangat besar. Kakek memiliki 4 putra, 2 putri. Cucunya semakin banyak. Yos adalah cucu tertua. Kiki, cucu ketiga, adalah putra dari bibi kedua. Robert ini adalah putra satu-satunya dari putra keempat kakek yang sudah lama meninggal. Dengar-dengar juga adalah orang yang dulunya mematuhi perintah kakek. Di saat Yos pergi, dia berinisiatif mencari kakek untuk menjalani militer. Putra dari anak ketiga dan 2 anak perempuannya keluarga Yos, kalau bukan bekerja di luar kota, maka sedang sekolah di luar negeri. Kali ini tidak datang kemari. Yos mendapatkan kabar, sepertinya semuanya ingin kembali meramaikan, tapi dihalangi oleh kakek. Sepertinya sedang memperingatinya dan Yos. Walaupun Derek sangat penting, tapi juga bukanlah obat yang mujarab. Robert menjawab Darlene dengan penghormatan militer. Lalu berkata pada Yos, "Kak, ada yang ingin aku katakan padamu." Yos melihat ke arah Darlene. Darlene langsung mengangkat tangan dan menunjukkan senyuman. "Pergilah, aku pergi istirahat ke sana dulu." Yos mensipitkan mata, akhirnya mengikuti Robert pergi. Wanita di sekitar melihat Darlene sudah ditinggal dan juga tidak mendekatinya. Orang-orang ini semuanya sangat pintar. Hari ini adalah untuk memberikan nama untuk Derek dan bukan untuk dia menantu tertua. Mereka tidak perlu datang menarik simpatinya. Darlene pun merasa bosan dan duduk di sudut, menunduk, memikirkan Robert yang memanggil Yos pergi. Apakah karena ada urusan sendiri atau karena kakek tiba-tiba memberi perintah? Yos juga meragukan hal ini. Jadi dia pun mengikuti Robert ke sebuah sudut dan menghentikan langkahnya. "Ada urusan apa? Katakan di sini saja. Kakak iparmu sendirian di sana. Aku tidak tenang." Robert dengan tatapan gelap dan ekspresi aneh batuk dan berkata, "Kak, bukan aku yang mencarimu, tapi kakek ada urusan mencarimu. Hanya saja..." Yos membalikkan badan dan pergi. "Kak!" Robert terkejut, menyodorkan tangan menarik Yos. "Mungkin ada hal yang tidak enak kakek katakan di hadapan kakak ipar. Kakak, kamu jangan salah paham." Robert buru-buru menjelaskan. Tapi ada hal yang semakin dijelaskan, semakin sulit dijalankan. Semakin dikatakan, semakin terungkap. Yos memalingkan kepala, mensipitkan mata dengan dingin. "Apakah kamu mengetahui sesuatu? Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan?" Aku tidak tahu." Robert tidak berani menatap tatapannya, sedikit ketakutan.